Berisik hilang. Gitarnya agar terbebas dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang tercinta, yang saya banggakan. Pada pagi ini materi MLS adalah pendidikan karakter yang menumbuhkan budi pekerti bagi para siswa. Sebelumnya patut sampaikan dulu kepada semua siswa calon 7 SMP 4 Subang bahwa pendidikan karakter ini merupakan suatu pendidikan yang penting, merupakan suatu pendidikan yang sangat berharga bagi peserta didik, khususnya siswa SMP Negeri 4 Subang. Anak-anak ketahui karakter adalah sebuah sikap perilaku yang benar-benar harus dilaksanakan oleh setiap manusia, termasuk oleh segenap siswa SMP Negeri 4 Subang. Apa itu karakter? Anak-anak perlu ketahui. Karakter adalah sebuah moral. Karakter adalah sebuah perilaku. Moral dan perilaku yang harus anak-anak lakukan, yang harus anak-anak taati di setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, karakter adalah perilaku. Karakter adalah moral, yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa, khususnya kalian semuanya. Terus juga dalam karakter itu akan membentuk sebuah kepribadian. Dengan belajar karakter akan membentuk sebuah kepribadian, yaitu di sini dalam karakter pembentukannya yang anak-anak harus ketahui ada 18 sikap karakter. Banyak sekali ya. Anak harus tahu, jangan lupa karakter pembentukannya ada 18 sikap. Lah, 18 sikap, 18 perilaku itu apa saja? Yang pertama adalah religi. Religi tahu anak-anak semuanya. Religi. Agama ya. Agama. Lah kalian semuanya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa SMP Negeri 4 Subang, sebagai insan yang mulia ciptaan Tuhan, maka anak-anak harus religius. Maksudnya di sini anak-anak harus benar-benar beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Percaya akan adanya Tuhan dan mau menjalankan perintah dan larangan Tuhan. Nah, itu. Kalian semuanya sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin melaksanakan ibadah di Islam. Atau mungkin dari jumlah calon siswa kelas 7 ada yang beragama selain Islam. Ada ya? Pak Kristen. Ya. Baik Islam, Kristen, Saya Hindu. Kristen. Oh iya.
rumah ya, Daud ya, Daud Baban Kristen, ya. Baik, terus Davi, ya juga Kristen, ya. Semua ajaran agama di negara Indonesia itu baik semuanya, ya. Diakui semuanya oleh negara. Ada 6 agama yang diakui sah oleh pemerintah. Juga Nasrani ya, tidak apa-apa. Ya. Semuanya adalah ajaran agama yang baik-baik yang diakui oleh negara. Ada 6 ya. Nah, agama yang terakhir adalah Konghucu. Nah, nanti anak-anak dalam kehidupan beragama, ya, ini masih berkisar pada religius. Anak-anak harus bisa memahami. Anak-anak harus bisa menempatkan bersikap tenggang rasa. Selain kita harus beriman, bertakwa, juga kita harus tenggang rasa. Ya. Harus mau menghormati ajaran agama lain. Ya. Karena di negara kita hidup 6 agama yang sah. Itu religi. Jadi yang pertama anak-anak pokoknya harus percaya akan adanya Tuhan. Saya harus beragama. Saya harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan hari. Terus yang kedua, ada 12 ya. Ada 12, ini baru 1. Yang kedua adalah anak-anak harus dapat melaksanakan sikap yang jujur. Nah, jujur itu tidak berbohong, tidak menceritakan hal-hal yang tidak benar. Itu namanya jujur. Nah, di sini sebagai siswa, sebagai seorang pelajar SMP Negeri 4 Jombang, anak-anak harus bersikap jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada sesama. Sesama itu siapa, Pak? Ya semua teman yang ada di sekitar kita. Teman di sekolah, teman yang ada di masyarakat, dengan tetangga sekeliling kita, harus bersikap yang jujur, tidak suka berbohong, tidak suka menipu, ya, berbicara apa adanya. Nah, sikap jujur kalau dijabarkan juga sangat luas, anak-anakku semuanya, ya, sangat panjang. Dan mungkin dalam waktu yang singkat seperti acara MLS ini mungkin tidak bisa kesampaian. Nanti akan Pak Toto berdalam pada mata pelajaran PPKN. Itu jujur. Yang ketiga, anak-anak harus disiplin. Disiplin di sekolah. Nah, disiplin itu macam-macam. Disiplin waktu. Ya, terutama anak-anak sebagai seorang pelajar di sekolah harus dapat mendisiplinkan waktu. Besok kalau di sekolah pembelajaran sudah tatap muka, maka anak-anak harus datang sebelum bel berbunyi. Minimal ya 10 menit bersamaan dengan menjelang masuk bisa istirahat, 10 menit anak-anak sudah sampai di sekolah. Disiplin. Lah, kalau anak-anak jam pembelajaran dimulai jam 7, tapi anak-anak berangkatnya jam 7 lebih, itu yang namanya tidak disiplin. Ya, itu anak-anak pahami. Terus misalnya juga guru mata pelajaran setelah melakukan pembelajaran dan anak-anak diberi tugas, mohon untuk bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jangan sampai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu harus goyang-goyang, harus ditagih.
Itu nggak boleh begitu. Nah, anak yang disiplin waktu sebelum diminta tugas oleh Bapak Ibu guru, anak-anak sudah mengumpulkan. Loh Pak, bagaimana apabila saya terlambat? Ya, terlambat mengumpulkan tugas. Ya, yang namanya manusia dalam menjalankan kegiatan, suatu saat pasti ada benturan tidak tepat. Anak-anak ya bisa minta izin pada bapak atau ibu guru. Jangan malah nyelelek, jangan malah malu, ya. Jangan nyelelek, jangan malu. Anggur ditagih bapak ibu guru dengan waktu yang sudah terlambat lama, tidak mengumpulkan. Nah, itu namanya anak yang tidak disiplin. Marilah kita untuk bisa melaksanakan disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam tugas, ya. Disiplin apapun dalam waktu kurun 24 jam, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, di sekolah, dan sebagainya. Apabila kita melakukan sikap disiplin, jelas Bapak Ibu kita di rumah pasti akan merasa senang. Bapak Ibu kita pasti akan merasa bangga dengan sikap yang kita lakukan. Namun apabila kita itu lalu, ya, tidak bersikap disiplin, ya, maka Bapak Ibu kita pun, orang tua di rumah akan marah-marah, jengkel, termasuk tidak disiplin di sekolah. Bapak Ibu guru yang bertugas membimbing, ya, membimbing, mengasuh anak-anak semuanya juga akan marah. Karena Bapak Ibu guru jelas, ya, di dalam pembelajaran pasti melakukan sikap disiplin. Disiplin untuk anak-anak semuanya sebagai tunas bangsa, sebagai harapan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di pundak kalian semuanya. Itu ya. Satu lagi yang anak-anak ketahui, selain religius, jujur, disiplin, adalah tadi yang sudah Pak Toto singgung adalah toleransi atau tenggang rasa. Manusia sebagai makhluk sosial, anak-anak, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, maka dari itu dalam hidup bertoleransi kita harus mau menghormati orang lain, harus menghargai orang lain, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai apa? Pendidikan karakter. Jadi pada intinya pendidikan karakter adalah sikap atau perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan karakter meliputi 18 sikap yang baru Pak Toto sampaikan sepintas, sekelumit, baru 4, masih kurang 14. Nanti Pak Toto perdalam lagi dalam pelajaran PPKN. Untuk anak-anak semuanya nanti ketemu di kelas 7, baik itu pembelajaran daring ataupun ya tatap muka. Karena waktu sudah habis, ya, maka Pak Toto akhiri materi pendidikan karakter bagi siswa calon kelas 7 SMP Negeri 4 Sumbang. Sukses selalu untuk anak-anak semuanya, ya. Semangat belajar dengan Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Sumbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi
Anak-anakku, itu tadi materi apa? Coba. Materi apa? PPKN. Iya, PPKN karakter. Yang disampaikan oleh siapa tadi? Pak Toto. Beliau mengajar pelajaran PPKN. pinter. Iya, Pak Guru bangga dengan kalian. Pelajaran atau pemberian materi dari penyaji, kalian semuanya dalam keadaan tenang, di-mute semuanya. Bangga dengan kalian, hebat semuanya. Ya. Nanti ketika materi, tolong untuk di-mute semua, itu kalian orang yang hebat. Oke. Untuk selanjutnya, materi berikutnya adalah kesadaran hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya SPD. Beliau adalah guru mengajar mata pelajaran IPS, ya, mata pelajaran IPS, dan beliau juga adalah sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 4 Sumbang. Ya, tetap semangat anak-anakku. Untuk Pak Yahya SPD dipersilakan. Untuk semuanya nanti di-mute ya. Ya, Pak Yahya sedang menuju ke ruang sini. Ya, nanti kalian yang perlu dicatat, ya, yang perlu ditulis, ya, untuk hal-hal yang penting saja, ya. Yang penting karena nanti ada soal yang akan disampaikan oleh penyajinya. Ya, pada Bapak Yahya SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun kalian belajar dalam keadaan daring. Mudah-mudahan situasi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, bertatap langsung, ya, tidak seperti ini. Saya tidak paham kamu, apalagi anak baru, ya, kecuali yang mungkin dari sekitar rumah saya paham, tetapi karena jumlah banyak tentunya saya tidak memahami satu persatu. Namun demikian, alhamdulillah kalian sudah berada di SMP 4 Sumbang, walaupun saat ini kamu berada di rumah, ya. Apakah di kamar, apakah di ruang tamu, atau dimanapun kamu berada, ya. Mudah-mudahan kalian tetap untuk selalu ingat waktu di mana kamu terus selalu belajar dengan disiplin. Baiklah anak-anakku, apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau Pak Roy atau Bapak Muhammad Rosadi, saya ngampu pelajaran IPS. Akan tetapi saya sementara ini tidak berada di kelas 7, ya. Nanti kalau kamu kelas 8 dan kelas 9, insya Allah jika nanti segera tatap muka,
Nanti di kelas 8 kamu akan ketemu saya materi IPS. Untuk IPS kelas 7 itu kalian nanti diajar oleh Bu Heni. Baiklah anak-anakku. Saya akan menyampaikan materi kesadaran hukum, ya. Di mana kesadaran ini harus disampaikan atau harus kamu ketahui dari sejak dini. Ya tentunya sejak kamu masuk ke SMP ini. Walaupun kamu juga sesungguhnya sudah mengalami tentang kesadaran hukum terkait dengan tata tertib sekolah. Ya, termasuk diantaranya adalah tata tertib kelas, termasuk belajar. Itu adalah terkait dengan hukum yang mengikat kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang bisa bermoral, ya, bisa beradab, dan bisa melaksanakan aturan-aturan itu dengan baik. Anak-anakku yang berbahagia, kan kamu itu termasuk anak yang barangkali ada virus, ya, kita jaga-jaga. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, lalu bakat, ya, dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara anak perempuan, anak laki-laki itu juga tentu bakatnya beda, ya. Lalu kemampuannya juga beda, sifat-sifatnya juga beda, ya. Yang namanya sifat-sifat manusia dalam keluarga saja itu juga berbeda-beda, apalagi sifat kalian sudah dalam sekolahan yang tentunya banyak sekali, ya. Banyak sekali teman-teman kalian yang sifatnya berbeda-beda karakternya, ya. Ada anak yang karakternya lembut, ya. Ada karakter yang kayaknya sadis, ya. Tetapi tidak mesti, walaupun secara fisik kelihatannya itu anaknya sadis begitu, ya, atau seseorang, tetapi belum tentu, ya. Belum tentu hatinya itu halus, ya. Walaupun kadang-kadang secara fisik kelihatannya serem, tetapi ternyata tidak tentu, ya. Sebagai makhluk sosial, ya, apalagi pada pelajaran IPS itu kan juga menyangkut masalah sosial, ya. Tentu manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Bagaimana kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, apalagi orang yang baru, ya. Apalagi kalian juga termasuk siswa baru. Bagaimana kita mengambil sikap-sikap sebagai orang yang baru, maka kita harus bisa menyesuaikan dulu, ya, dengan lingkungannya. Jangan sampai kamu kebiasaan-kebiasaan di SD yang kurang baik dibawa ke SMP. Apalagi mungkin lingkungan di sekitar kamu di mana domisili, ya, itu sangat banyak sekali apa yang tentunya kalian peroleh dari lingkungan. Ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang kurang baik, ya. Ada lingkungan yang Islami, ada lingkungan yang Islami. Masing-masing kalian anak-anak memiliki karakter, sifat, kemampuan, ya, yang tentunya berbeda-beda. Baiklah anak-anakku yang berikutnya, lingkungan masyarakat merupakan tempat mengembangkan manusia, ya. Yaitu bagaimana agar kamu bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain, bagaimana kamu bergaul, bagaimana kamu mencari teman yang baik, bagaimana kamu juga mencari teman yang kira-kira agak dijauhi karena kemungkinan terlihat dari kegiatannya atau kesehariannya itu kurang baik, ya. Maka kamu harus bisa memilih. Termasuk diantaranya juga bapak ibumu, ya. Masing-masing bapak ibumu punya penghasilan atau bagaimana mencari nafkah, ya, yang tentunya masing-masing berbeda-beda. Ada yang bapaknya pedagang, ada yang bapaknya petani, ada yang bapaknya peternak, ada yang bapaknya perikanan, ya, ada yang bapaknya pegawai,
ya. Ada yang pegawai desa, ada pegawai bank, dan lain-lain. Itu semuanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Khususnya adalah kamu sebagai anak, bagaimana orang tua mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk kamu di antaranya. Namun karena perbedaan kepentingan menimbulkan kadang konflik, ya, menimbulkan konflik dari berbagai sifat, berbagai karakter, ya, berbagai kemampuan seseorang untuk menahan emosi, ya, karena usia kamu itu masih labil, ya, emosinya masih tinggi, ya. Coba saja kalau kamu motoran, ya, yang mestinya belum masanya, ketika kamu disalip, pasti kamu tidak terima, kamu akan nyalip. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan, pasti kamu akan celaka. Itu diantaranya terkait dengan bagaimana kemampuan kita mengelola diri kita, karena pasti akan terjadi benturan konflik dalam masyarakat. Apa itu konflik? Konflik itu juga perbedaan, ya, yang akan nanti menjadi sebuah tidak kenyamanan, ya, yang akan muncul juga pertengkaran, ya. Itu konflik. Apakah konflik yang bersifat kecil maupun berskala besar, ya. Misalnya termasuk diantaranya sampai dengan perang, itu kan konflik, ya. Perang antar negara, tetapi bisa juga perang antar RT, nah, seperti tawuran. Itu juga hal-hal yang mestinya tidak diinginkan oleh kita semuanya, ya. Anak-anakku, hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, dan tidak aman dan tidak nyaman jika konflik itu akan terjadi di mana kamu berada, ya. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif tersebut diperlukan suatu hukum untuk mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan masyarakat, ya. Masyarakat itu pengertiannya juga luas. Ada masyarakat kecil, ya, tentunya bapak, ibumu, adikmu, atau kakakmu itu adalah masyarakat kecil. Nanti masyarakat yang lebih besar lagi, RT, ya, RW, desa, kecamatan, dan seterusnya, ya. Itu adalah lingkungan masyarakat yang nanti akan berpengaruh, ya, terhadap kehidupan sosial kita, ya. Anak-anakku, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, ya. Seperti nanti kalau kamu di sekolah, pasti kamu akan mendapatkan tertib sekolah. Itu sesungguhnya ya bagian dari, ya, hukum yang kecil lah, ya, yang harus kamu terapkan, yang harus kamu akui bahwa dimanapun kamu pasti ada aturannya, ya. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana rambutnya, ya. Bagaimana ketika tingkah laku kita semuanya berada di lingkungan sekolah, di dalam kelas, ya. Dan bahkan nanti di antara kamu pasti nanti akan ditunjuk sebagai ketua kelas, ya. Lalu ada wakil, ada bendara, ada sekretaris, ya. Apakah nanti pembentukan itu oleh wali kelas setelah kamu masuk tatap muka sehingga tahu bahwa masing-masing itu pun memiliki kemampuan yang berbeda, ya. Bahkan mungkin kemampuan yang lebih dibanding dengan yang lain, ya. Anak-anakku yang berbahagia, di kalangan pelajar contohnya adalah terjadi perkelahian, ya, tawuran antar pelajar. Ini adalah hal-hal yang kurang tentunya tidak pantas untuk terjadi di sekolah-sekolah yang kadang kamu melihat. Tapi kalau di Kecamatan Sumbang ini, ya, tentunya kalian jarang melihat adanya sebuah tawuran antar sekolah, ya. Bahkan ya tidak pernah terjadi. Ini adalah sebuah hal yang sudah tertanam dari lingkungan masyarakat, atau termasuk juga keluarga sudah membimbing untuk yang baik,
Sehingga masyarakat di Kecamatan Sumbang khususnya pelajar itu belum pernah terdengar adanya tawuran pelajar. Ya. Walaupun kamu pernah mendengar di televisi, ya, namun demikian itu adalah hal yang tidak layak sebagai pelajar akan terjadi sebuah konflik antar pelajar atau antar sekolah. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, sejak usia kamu di SMP ini, apalagi kamu tentunya sudah masa peralihan dari SD ke SMP, tentunya kalian sudah berbeda, ya, dan mengelola diri kamu sendiri dengan teman-temanmu. Baiklah, yang terakhir anak-anakku, apa itu hukum? Ya. Ini yang mungkin nanti dalam pertanyaan sebagai evaluasi materi saya, ya. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan. Ya. Saya ulangi lagi, hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, walaupun sesungguhnya materinya banyak, ya. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, dan sekali lagi ingat kalimat yang terakhir tadi yang saya sampaikan, karena kemungkinan akan saya jadikan sebagai soal pertanyaan untuk evaluasi. Demikian, selamat bertemu kembali tatap muka. Mudah-mudahan segera kita bertatap muka, sehingga saya tahu, ya, di antara kalian, dan saya juga termasuk di antaranya sebagai pembina pramuka, karena kelas 7 itu wajib pramuka. Maka insya Allah kamu akan sering ketemu dengan saya, walaupun saya tidak ngajar IPS di kelas 7. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anakku tadi materi apa? Coba. IPS. Materi kesadaran hukum yang penyajinya itu siapa? Penyajinya itu siapa namanya? Beliau mengajar. Beliau mengajar mata pelajaran apa, anak? Dan beliau juga adalah pembina pramuka. Jadi nanti kalau kalian ikut ekstra pramuka, kamu akan bertemu dengan Bapak Yahya SPD. Dan beliau juga adalah wakil sekolah dari SMP Negeri 4 Sumbang. Anakku, berikutnya kita akan ke materi protokol pandemi COVID-19, yaitu materi protokol kesehatan atau prokes di masa pandemi COVID-19. Dan informasi untuk anak-anakku, kami dari SMP Negeri 4 Sumbang, panitia akan memberikan hadiah ke kalian bagi siapa saja yang satu mengikuti kegiatan ini, terus kemudian tepat waktu dan selalu ikuti aturan dari apa yang panitia sampaikan, ya, untuk tenang, kemudian absen, tepat untuk mengirimkan tugas tepat waktu, itu akan ada hadiah. Ada diberikan dua orang siswa terbaik dari MPLS. Iya. Nanti akan diberikan dan diumumkan di hari ketiga. Hadiahnya pokoknya spesial untuk kalian, ya. Buat aku ya, Pak. Ya.
Gimana? Buku ya, Pak. HP iPhone. HP iPhone. HP iPhone ini Pak Is ya. Iya, pokoknya nanti ada pokoknya hadiahnya sangat istimewa untuk kalian ya. Pokoknya kalian ketika pemateri sedang menyampaikan materi harus di-mute semua. Oke, seperti tadi bagus semuanya. Hari ini kalian hebat semua. Ya, untuk berikutnya adalah materi prokes di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan. Pak, di sini ngelihat apa? Ya, sedang menunggu ya. Nih, sedang kita share materinya. Nah, ini adalah materi protokol kesehatan bersekolah. Jadi kalau ada yang penting, tolong untuk dicatat. Ya. Tolong untuk di-mute semuanya untuk speakernya. Ya. Ya. Ini materi dari Puskesmas Sumbang 2. Kemudian, iya. Kenal dengan Puskesmas Sumbang 2? Tempatnya tahu? Kenal, Pak. Ya, ya. Udah pernah sana? Iya, jangan pernah ya. Kalian tetap sehat terus. Ya. Protokol kesehatan bersekolah. Di sini. Iya. Kemudian terapkan protokol kesehatan, ciptakan sekolah aman. Ya, di sini proses belajar mengajar, tatap muka di sekolah diizinkan bagi lembaga pendidikan yang berada di dalam zona hijau. Kita masih berada di zona apa ini? Masih di zona merah ini, makanya kita tidak boleh tatap muka dulu ya. Semoga kita berdoa, semoga kita sudah zona hijau bisa ketemu. Ini dari Bapak Ibu, kemudian dengan anak-anak. Anda pun kalian harus datang ke sekolah. Kalian harus memakai masker, jaga jarak. Yang dulunya satu meja itu 2 orang. Kalau tatap muka itu harus 1 orang 1. Tetap pakai masker, hand sanitizer. Kemudian cuci tangan. Memakai sabun ya. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Sudah sarapan semua? Sudah ya, sarapan. Ya, pastikan diri dalam kondisi sehat. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Kemudian yang kedua, menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis. Walaupun kalian merasa pegel banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Dan membawa masker cadangan apabila nanti di perjalanan kalian maskernya kotor atau rusak. Kemudian yang keempat adalah membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nanti di sekolah juga ada hand sanitizer disediakan. Kemudian yang kelima, bawa makanan, minuman sendiri. Tidak boleh, untuk sementara tidak boleh beli-beli jajan dulu di luar. Karena itu sudah memakai banyak tangan, higienisnya belum bisa terjamin ya. Kalau bawa sendiri dari rumah itu kan jelas yang membuatkan adalah ibu ya, yang membuat kalian sendiri, kakak kalian. Yang keenam, wajib membawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi kamu membawa sendiri ya, tidak saling pinjam meminjam dengan teman-teman yang lain, sapu tangan dan sebagainya. Kemudian kalau kalian pergi bepergian itu gunakan masker dan jaga jarak dengan teman 1,5 meter. Jangan saling, kalau dulu kan saling dempel-dempelan ya. Nah, kalau ini harus jaga jarak.
Hindari menyentuh permukaan benda-benda. Ya, kalaupun harus menyentuh itu pakai siku biasanya. Atau biasanya kalau dulu itu pakai pantat ya untuk membukanya enggak apa-apa. Kemudian tidak sering menyentuh hidung, mata dan mulut karena itu adalah sumber dari masuknya penyakit. Kemudian menerapkan etika batuk. Nah, kalau kalian batuk, bersin, ditutup, jangan malah sengaja di depan teman-temannya. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, ya. Jadi kalian harus sering-sering untuk mencuci tangan. Ya. Kemudian di sini kalau kalian rindu ya pengen masuk ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Nah, di sini ada sebelum masuk gerbang. Kalaupun kalian masuk sekolah nanti, kalian harus pengantaran hanya di luar lokasi, di depan pintu gerbang, tidak boleh masuk. Kemudian nanti ada dari Bapak Ibu Guru ada termogan ini, yang kayak tembakan-tembakan ini. Kalau lebih dari 37, kamu diharuskan pulang untuk istirahat. Ya, karena kondisi kamu mungkin kurang sehat, kamu jadi harus istirahat di rumah, tiduran, makan yang banyak. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum kamu masuk kelas. Ini yang kita lakukan. Kemarin kan kalau kamu daftar seperti itu kan, ditembaki ya, termogan itu namanya. Kemudian selama kegiatan belajar mengajar, tetap gunakan masker, tempat duduknya diberi jarak. Kemudian alat belajar, alat musik, alat makan pribadi sendiri. Tidak boleh pinjam-meminjam. Tidak boleh seperti dulu lagi. Kemudian peralatan kamu juga harus sendiri. Ya, tidak ada pinjam-meminjam. Kemudian berikan pengumuman itu di pengeras suara. Ya. Kemudian sering melakukan pengamatan visual kesehatan. Sering-sering kamu lihat tentang kesehatan, sering saling bertukar pendapat, saling bercerita tentang kesehatan kalian, ya. Jadi jangan kalau lagi tidak sehat, lagi sakit, kamu tidak boleh masuk. Kemudian menggunakan main masker 3 lapis dan sekali pakai langsung dibuang. Jangan dipakai berulang kali. Kan ada masker yang sekali pakai ya, yang berwarna putih ya, itu sekali pakai. Cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer dan jaga jarak 1,5 meter nih. Kalau di sekolah ini sudah dijaraki, satu kelas itu berisi hanya maksimal itu sekitar 12 siswa atau 15 siswa paling banyak. Dan tidak melakukan kontak fisik. Ya, tidak boleh berjabat tangan dulu. Ya, tidak boleh kalau dulu kan jabat tangan. Kalau untuk sekarang jangan dulu, dihindari. Kemudian etika batuk bersin ditutup. Jangan malah di depan teman-temannya sengaja. Ya, kalau dulu kan seringnya kalau batuk malah di depannya, sekarang nggak boleh. Kemudian, sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Komorbid itu adalah penyakit bawaan yang kalian punya. Mungkin kalian punya penyakit dalam dan sebagainya, ya. Itu adalah yang dinamakan komorbid. Tidak memiliki gejala COVID-19, ya. Kalian harus dalam kondisi sehat. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Kemudian untuk sementara tidak ada olahraga atau ekstrakurikuler di sekolah untuk sementara karena dengan kondisi seperti ini. Kemudian tidak ada kantin di sekolah, tidak boleh ada dulu. Kalau dulu kan kalian sering beli mendoan ya, beli cilok, itu di sekolah untuk saat ini belum boleh kalaupun sekolah dibuka. Hanya kegiatan belajar mengajar saja, setelah itu pulang. Nah ini
Salam sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kalian. Ya, kalian harus kemana-mana harus selalu pakai masker. Jangan pakai masker. Justru kalau kamu bertemu dengan teman yang tidak pakai masker, kalian harus saling mengingatkan, harus saling memberitahu dipakai maskernya. Jangan malah kalau ada teman yang nggak pakai masker, kamu biarin. Kamu harus saling mengingatkan. Itu adalah materi prokes. Ya, coba sekarang. Coba untuk kalian, apa arti dari prokes itu? Yuk, Protokol protokol kesehatan yang harus dilakukan kalau ketika kalian keluar rumah apa saja? Ade Reza, coba Ade Reza. menggunakan masker, Iya. menjaga jarak, Kemudian berkerumun, tidak berkerumun. Iya. menjaga kebersihan, Kemudian sering cuci tangan. Apabila memungkinkan membawa hand sanitizer. Ya. Oke. Ya, kalian di rumah sering mencuci tangan? Pakai sabun. Ya, dan itu harus kalian sering lakukan. Rumah sering dibersihkan, ya. Karena kalau dengan rumah yang bersih, kalian juga hidupnya akan juga bersih. Ya. Mister lihat, Pak Guru lihat, kamu sudah mentaati peraturan. Ketika penyaji sedang menyampaikan materi, kamu di-mute semua. Ya, kamu hebat, bagus semuanya. Ya, itu adalah untuk materi prokes di masa pandemi COVID-19. Untuk Hafiz, dipakai maskernya Hafiz. Nah ya, walaupun di rumah tetap memakai masker. Iya, Audi Januar, dipakai ya maskernya. Audi Januar, iya. Nah, iya, hidungnya ditutup ya. Untuk memakai masker jangan hidungnya kelihatan, hidungnya harus tertutup ya, karena dia pintar. Jadi tidak mulutnya saja. Iya, Pak. Iya, pintar. Novan ya, ini ada Novan, pintar semuanya. Nah, itu untuk materi prokes atau protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan menjaga hidup sehat dan bersih. Ini agar kalian tetap sehat semuanya. Semoga ini sudah berlalu, pandemi ini kalian bisa masuk ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Ingin bertemu dengan teman-temannya? Iya. Ingin memakai seragam baru ya? Ingin memakai seragam baru SMP? Iya. Yang tadinya merah putih sekarang udah pakai SMP, sudah levelnya sudah biaya anak SMP, sudah ABG. Iya. Oke, itu saja untuk materi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk berikutnya, materi kepramukaan. Nah, ini adalah pembina ekstra pramuka. Yang materinya adalah kepramukaan dari Ibu Fetri Merlina SPD. Beliau juga mengajar matematika. Ya. Matematika dan IPA. Iya, itu Ibu Fetri Merlina. Ini nanti kalian akan lihat. Kemudian nanti jangan lupa
Pak Guru akan memberikan hadiah untuk 2 siswa yang paling bagus, paling rajin, dan paling mentaati peraturan dari sekolah ketika MPLS. Saya Pak. Saya Pak. Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sekolahin madang. Wes. Padang, wae. Halo. Cari aku. Coba Iwan. Jol. Teman. Apa? Jol. Apa? Guna ngendit. Jol. Teman. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bung, ini materi pramukaan akan segera dimulai. Kalian mute ya. Dimute dulu suaranya. Ya, Ya. sudah Bu. Ya. Udah? Kok masih ada bunyi ayam ya? Ayamnya udah ya. Iya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kepramukaan. Oh ya, Ibu sapa dulu ya. Salam pramuka. Gimana jawabnya? Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Ibu mau perkenalkan diri dulu. Ibu namanya Ibu Fetri Merlina. Ibu mengajar IPA untuk kelas 7 dan matematika untuk kelas 8. Nanti ketemu di mapel IPA. IPA-nya dengan Ibu. Ya, kita lanjut ya. Untuk materi kepramukaan, Ibu akan tayangkan slide-nya. Siapa itu? Langsung muncul. Mohon suaranya. Harap tenang dulu ya. Oh ya. Silakan kalian lihat di layar materi tentang kepramukaan. Oh ya, di SMP 4 Sumbang untuk ekskul pramuka itu wajib sifatnya. Ya, bukan SMP 4 Sumbang saja, tapi di semua sekolah ekskul pramuka itu sifatnya wajib. Jadi kalian kalau misal Ibu di SMP Sumbang ada ekskul pramuka, kalian harus berangkat. Tapi untuk saat ini kalian masih daring, ya. Yang pertama yaitu pengertian kata pramuka. Semuanya udah tahu kan ya pramuka itu apa? Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Praja muda itu orang muda, Karana yang suka berkarya. Kemudian pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi yang pertama, pramuka siaga, yaitu rentangnya dari usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian ada pramuka penggalang, dari 11 sampai 15 tahun. Untuk kalian berarti sekarang sekitar 13 sampai 15 tahun ya anak-anak. Berarti kalian masuk di pramuka penggalang. Dan selanjutnya yaitu ada pramuka penegak. Kisar usianya
dari 16 tahun sampai 20 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan yang paling akhir yaitu pramuka pandega. Usianya dari 21 tahun sampai 25 tahun. Ini ya, yang pertama siaga, kemudian penggalang. Siaga berarti kalian masih di SD kemarin. Waktu SD kalian masuk di pramuka siaga. Sekarang kalian sudah di pramuka penggalang. Kemudian setelah penggalang ada penegak, kemudian pandega. Selanjutnya, tadi untuk pramuka, sekarang ada istilah kepramukaan. Bedanya dengan pramuka, yaitu kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang nantinya akan membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Ya, bedanya dengan pramuka tadi itu ya. Kemudian sekarang sejarah pramuka. Sejarah atau kepanduan di Indonesia dimulai sejak tahun, bisa dilihat ya, 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda atau Nasional Padvinderis-Organisasi atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama, yaitu 1923, di Jakarta juga didirikan Jong Indonesiese Padvinderis Organisasi atau JIPO. Oke, sekarang gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu tujuannya apa sih ya? Gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Intinya ini yang pertama, memiliki kepribadian yang baik, baik itu di diri sendiri maupun di lingkungan dan di bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Republik Indonesia, jadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Berarti di sini untuk tujuan gerakan pramuka yang kedua, kalian itu berjiwa Pancasila. Pancasila itu apa sih? Ada 5 ya. Nah, itu kalian mengamalkan setiap sila itu dan nantinya akan bertujuan juga membentuk setiap dari gerakan pramuka. Jadi kalian berjiwa Pancasila, nantinya kalian akan ikut serta dalam membangun gerakan pramuka. Jadi ada kaitannya Pancasila dan kepramukaan. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air serta sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi atau sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka apa saja nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ada metode kepramukaan
merupakan belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan kompetisi. Berarti ketika kalian bekerja kelompok, bekerja sama, itu merupakan cara interaktif progresif di metode kepramukaan. Ya. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Sekarang kita masuk di kode kehormatan. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan kode kehormatan pramuka. Apa saja? Kode kehormatan dalam gerakan pramuka terdiri dari 3 janji yang disebut Trisatya. Kalian pasti sudah tahu ya di SD. Udah paham betul Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Kalian sudah tidak asing lagi dan sudah hafal pastinya dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Bagi yang masih lupa-lupa ingat, mungkin dari kemarin kan daring atau di rumah aja, Ibu akan tampilkan isi dari Trisatya. Isi Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Coba kalian nyalakan suaranya. Coba Ibu kencang ya. Coba. Yang lain aja. Melia ya, Fatwa membaca Melia. Ya. Coba nanti suaranya dulu. Anak dimulai dulu ya. Nyop. Melianti masih. Oh, yang minta bergabung sama Bu. Bu, ini yang minta terima, Bu. Yang minta. Coba Melianti. Yang lain dulu ya. Gimana? Udah berhubung ini sudah mepet. Ibu bacakan sendiri saja ya. Ya, pertama, menjalankanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat.
Yang ketiga, menepati dasar dharma. Nah, dasar dharma di sini ada 10. Nih, Ibu akan tampilkan isi dari dasar dharma yang isinya ada 10. Kalian bisa baca sendiri. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 4, yang sopan dan 4, dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Menjawab dan dapat percaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya. Ya, anak-anak. Itu untuk materi kepramukaan ya. Kita sudah bahas awal sejarah pramuka sampai dengan kode kehormatan pramuka. Aku harap kalian bisa mengamati hati dari Brahmin Pramuka. Ya, untuk materi kepramukaan Ibu rasa cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan oleh Ibu Tuti Purwantari SD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di materi coba. Ada yang tahu itu materi apa? Yang siapa? Penyajinya siapa? Ibu Fetri. Siapa? Ibu Fetri, Erlina SPD. Coba yang salam pramuka. 1, 3. Salam. Pramuka. Iya, semangat ya. Ya, berikutnya kita akan mengikuti materi bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan yang akan disampaikan kita oleh Purwantari. Tapi sebelumnya anak-anakku, ketika materi di kalian semuanya dalam keadaan mute, tidak ada suara satupun ya. Nah, Ibu Tuti Purwantari SPD ini adalah BK di SMP Negeri Sumbang. Jadi ibaratnya beliau adalah kayak orang yang paling dekat dengan siswanya ya, kayak polisi ya. Kalau di ini polisi, tapi polisinya bukan yang ngomei, tapi di sini adalah yang memberi masukan, yang memberi saran ya, yang memberi wejangan-wejangan ke kalian supaya kamu jadi siswa lebih baik lagi. Semua guru itu sama, tapi Bu Tuti ini adalah orang yang paling berkompeten di bidangnya, di guru BK ya. Kalau kalian punya permasalahan, datang saja ke Bu Tuti ya. Nanti permasalahan kalian akan beres. Nah, ya, akan diberi solusinya. Tukaran dengan teman nggak bisa diselesaikan, wadul ke Bu Tuti. Nanti dari Bu Tuti akan memberi solusi atau jalan keluarnya gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, di sini nanti ada materi bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Ya. Silakan. Ini.
dulu nggak apa-apa. Perkenalan dikit, perkenalan terus kenal dari PD itu nanti masuk ya. Berisik Edi. Tanda tangan. Jul. Ya, betul. Ya. Saya jam berisik. Baik. Cek ngapa? Cahyo sok cantik anjir. Sekali ya. Lu akun betul profil. Lihat dulu nih, aku ngomong waktu dulu nanti. Bu sampai jam berapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang anak-anakku. Selamat siang anak-anakku. Yang ganteng, yang cantik. Nanti jangan tanya-tanya ini dulu sampai jam berapa. Kita semuanya 15 menit. Ya, sampai 15 menit. Ya, tidak banyak, tidak lama-lama. Sudah mengenal saya kan semuanya? Ini tidak perlu. Ini, lihat wajah saya nih, sudah tidak asing lagi. Kalau untuk anak SD susukan 2 sudah tidak asing lagi, sudah biasa melihat. Dan mungkin ini ada yang ibunya kalian ini juga dulu siswa saya di SMP 2 Sumbang. Jadi saya ini ketemu cucunya, ketemu anaknya, jadi cucu ya. Oke, selamat siang apanya. Kalian tentunya saat ini dalam kondisi sehat semuanya kan? Sehat, Oke, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Rosadi macam-macam ya tentang profil saya, dan tentunya kamu nantinya kalau kita sudah tatap muka kita akan ketemu. Namun tidak menutup kemungkinan nanti selama pandemi ini jika kamu ada masalah apapun, tolong kamu bisa WA ke ini apa namanya, nomor WA sekolah yang sudah kalian tahu semuanya ya, bisa nanti konsultasi ke lewat situ. Sebelum memasuki materinya, Bu Tuti mau tanya, mohon untuk kamu jawab dengan ini ya, dengan jujur apa adanya ya. Sudahkah pernah ini selama kelas 6 dulu mungkin sudah merokok belum kalian? Coba untuk anak laki-laki. Belum, Bu. Biasanya ada yang sudah, ada yang belum. Pada saat kalian tentunya banyak ngumpul dengan teman-teman lainnya yang kemudian mulai mengenal ini ya, rokok seperti itu. Ya, halo. Ada apa yang bisa saya bantu? Tolong kalian diam dulu. Kalian diam dulu ya. Oke, atau mungkin langsung aja tak setelkan video saja ya. Dah, supaya ada ini, dah. Pak, videonya aja Pak, langsung. Bocah malah ragu. Sayur. Alah, kunjung tidak ceblok barang lo yo. Sayur. Apa yang mana jaga kan? Sayur. Yang tunggu tomat. Sayur. Tomatnya ini. Ganteng ometan kali. Saiki ora tau ketok jelas. Sayur. Siapa beli sayur? Langkungnya. Iya. Ganteng. Wong cah kuwi lho nasregepe. Tanya 2. Ngomongi ora percaya to Yuyu. Kapan
Kapan kae yo aku karo Bapak Rio liwat ning arep Nanya omahe. sesat, Bu. Sepeda motor jejer nang latare. Tamune gonta ganti mulie wengi-wengi. Saiki Supri ora tau srawung karo tanggane. Sanu Supri. Nanya sesat, Bu. Untuknya satu. Astagfirullah. Apa maneh ora dadi bandar narkoba? Teh, mosok yo ngepet. Astagfirullahaladzim, ibu. Domongi wis to ora usah ngrasani tangga. Lari soal daganganku lho, delok untuk daganganku iki lho tukunen. Ora usah kakean ngomong rasani tangga barang. Rasani tangga kuwi ora apik, tak omongi. Enek tangga ndak duwe duit, jarene ra gelem nyambut gawe ngepluk. Saiki enek koncone tetanggane duwe duit akeh, jare benten aku jane karo. Wis tau rasa ngurusi tangga kuwi jenenge sudon, prasangka buruk ndak apik kuwi dosa. Dadi ora usah padha rasa-rasan, ya toh. Rasa-rasan sekolah saiki. Sekolah saiki yo angel, sekolah ora tau cepat gurune. Saiki debape tok. Diawasi anakmu semuanya debape, ya. Wong kowe jaman milenial yo kudu ngerti kabeh, HP jaman canggih ngono yo kudu ngerti diawasi. Aja sampe kebrojolan anake, ya toh. Saiki wis tenan. Apa meneh masalah narkoba kuwi wis to ora usah nitipi-tipi kan lho delokan rungokno. Program iki apa kayak Pak BNN kayak war apa kayak war. War pokoke intine perang. Perang lawan narkoba kudu perang ngono. Wis pokoke war perang pokoke. Berarti iku awake dhewe perang lawan Supri laan. Panggah balik kuwi neh. Ngono lho yo. Ya Allah. Ya Allah. Ngaget-ngageti. Dengaran iki SOS mrene. Wis keteng ke? Ora masak ya nek Mama. Alah iki mangan lho Yu, jawane iki mau bapake Dimas. Engko kan bar subuh rumput mau jarene arepe budal manjing. Terus ki mau bocah Dimas koyo metu ngono lho ya gara-gara ngene iki lho Yu, sekolah sing ora mlebu-mlebu ngene bocah iso metu-metu dolan-dolan ngono. Alhamdulillah, aku bebas, ora adang aku ya marah lah sekali-kali ngono lho Yu. Iya, padha iki mah aku ya ngono. Ora. Bapak Rio itu sudah pernah bose, mulai kanya nang Surabaya. Ya wis langsung budal. Rio. Cah lanang ngono wis senengane dolan. Iki mau yo Mbak Sani, nggih Bu, pripun? Sego soto siji ya. Nggih, ada teh. Mboten. Apa pedes? Siji. Anu, jenenge kulit ya. Nggih, sih. Mbak, jus tunggal, Mbak. Yo, Allah. Sing ini di terus anu mai kuwi akeh gede-gede. Kira-kira ki paling yo tinggi banget. Bayu. Mulane cepet sugih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas iki Monggo Pas. Mbak Tias tunggal nggih kopi. Loh, Mas Supri koyo Katanya Pak. Toto. Nggih yen pun medal dangu lho yo. Walah, pantesan aku saiki ora tau perasan karo sampean. Loh, bener lagi kita antaranya habis aku. Sajian alat-alat olahraga kalian. Nggih. Oh, iya, Mbak. Sarjana ini putra ibu ya, saudara Dimas sama Rio. Ya, mereka berdua kami amankan karena terlibat jaringan narkoba. Jadi ini ada buktinya di sini. Ya, kami bawa dulu. Kita yang Jawa Timur. Salah makanya.
makan aja. Sinyalnya ada satu. Halo guys. Oh no, fan cilik di sini. Salah. Oke, baik anak-anakku, kamu tadi sudah bisa melihat cuplikan ya, bukan cuplikan tapi film pendek ya, film pendek. Halo. Ya, tentang film pendek tentang bagaimana bahaya tentang penyalahgunaan narkoba. Oke. Kemudian nanti untuk materi selanjutnya nanti saya lewat grup kelas ya, MPLS ya, kamu nanti bisa mempelajarinya. Seperti itu, sekian dan terima kasih. Iya, anak-anakku masih semangat ya? Masih. Masih semangat. Itu tadi bahaya narkoba. Sudah melihat videonya? Iya. Sudah. Nah, itu tadi Tuantari SPD. Beliau adalah BK atau bimbingan konseling ya, BK di SMP Negeri 4 Sumbang. Ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu materi konsep. Kalian bisa tulis ya. Konsep cara belajar dan belajar efektif. Konsep cara belajar dan belajar efektif yang akan disampaikan oleh Bu Dani Ratna Yuningsi SPD. Ya, konsep cara belajar dan belajar efektif yang akan disampaikan oleh Bu Dani Ratna Yuningsi SPD. Beliau adalah guru IPA kelas 8 dan 9. Ya, kelas 7 itu ada sendiri ya, tadi disampaikan oleh kelas 7 itu Bu Fetri Merlina. Tapi kalau kalian kelas 8 9 akan disampaikan oleh Bu Dani Ratna Yuningsi. Ya, beliau juga di SMP Negeri 4 Sumbang sebagai kurikulum yang mengurusi segala keperluan administrasi tentang sekolah. Ya, untuk berikutnya kalian sudah pintar ini, sudah tertib, sudah manut untuk mengikuti acara ini, kegiatan ini, yaitu ketika materi disajikan oleh penyaji, kalian dalam keadaan tenang. Nanti akan lupa dari sekolah akan memberikan 2 hadiah siswa tertib dan terrajin untuk kalian. Ya, untuk saya ya Pak. Untuk semuanya yang rajin, ya. Oke, berikutnya Bu Dani Ratna Yuningsi SPD dipersilahkan. Ini materi terakhir dan setelah itu ada penugasan, ditutup jam 11. Ya. Monggo Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Sehat Sehat semua ya.
Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan sama Mr. Roy ya. Kalau saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 4 Jombang ini, yaitu mengajar mata pelajaran IPA ya. Nanti kalian akan bertemu saya saat kelas 8 ya. Nah, untuk perkenalan kalian mungkin sudah tahu ya, sudah kenal dengan saya. Sekarang kita ke materinya. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang bagaimana cara belajar efektif sehingga kalian tidak membuang-buang waktu dalam belajar. Nah, mungkin dalam kehidupan kalian biasa belajar hanya dengan membaca, kemudian mengingat, menghafalkan, begitu ya? Ya tidak? Iya. Iya, rata-rata seperti itu ya. Nah, mulai sekarang setelah mungkin materi ini saya sampaikan, kalian bisa mengubah kebiasaan tadi ya. Bentar. Nah, untuk bagaimana kalian bisa belajar secara efektif dan seefektif, kalian bisa memulai yang paling mudah, belajar yang paling menyenangkan dan paling mudah yang pertama ya adalah dengan cara belajar berkelompok atau belajar bersama. Ya, ini adalah cara belajar yang paling menyenangkan, paling mudah, paling menyenangkan, dan paling efektif. Kenapa saya bilang paling efektif? Karena dalam keadaan atau belajar berkelompok tadi, kalian bisa berdiskusi, bisa bertanya, ya. Ingat, dalam belajar kelompok sebaiknya pembimbingnya bisa dewasa seperti kakak kalian atau orang yang mungkin dianggap mampu ya, mampu menguasai materi yang akan kalian pelajari, sehingga bila ada kendala, ada masalah, kalian bisa menanyakan atau meminta bimbingan pada pembimbing tadi yang bisa berupa kakak atau orang tua kalian ya. Nah, ini yang jarang sekali. Mungkin kalian itu lebih mungkin ya di sekolah ya lebih banyak. Kalau dulu sebelum pandemi itu belajar kelompok ini banyak dimanfaatkan oleh guru untuk memecahkan suatu masalah, beberapa konsep yang diberikan nanti kalian bahas bersama dalam kelompok. Itu akan lebih cepat dan lebih mudah karena beberapa orang ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, kemudian didiskusikan akan menghasilkan satu putusan yang mungkin merupakan konsep dari yang akan kalian pelajari, begitu ya. Nah, ya jadi untuk kalian saya sarankan belajar yang paling mudah, paling murah, dan paling menyenangkan itu yang saya sampaikan tadi yang pertama, dengan cara belajar kelompok ya. Di situ ada aktivitas diskusi, ada aktivitas tanya jawab, ada aktivitas mencari atau menggali. Selanjutnya untuk cara belajar yang kedua, efektif yang kedua, itu dengan cara membuat catatan atau merekap atau membuat resume intisari dari suatu konsep. Contoh, kalian mungkin satu pembelajaran dari pembelajaran, iya tidak? Iya, sering ya lihat video pembelajaran di YouTube ini. Nah, kalian biasanya cuma melihat doang ya. Ya, kalian hanya melihat saja.
Ya, kebanyakan seperti itu ya. Nah, maka sekarang kebiasaan itu tinggalkan. Jadi Ya, bukan setelah kalian amalannya telah bohong. melihat video pembelajaran yang di-share oleh guru, kalian buatlah catatan-catatan kecil dari atau materi yang disampaikan oleh YouTube tadi, dibuat intisarinya atau rekapannya, ya, dalam bentuk catatan-catatan kecil, sehingga kalian lebih mudah mengingat kembali materi tadi yang di-share oleh guru melalui video. Ya, itu cara yang paling mudah sehingga kalian lebih gampang mengingat kembali materi yang sudah kalian lihat di video. Yang selanjutnya, cara belajar efektif yang ketiga, itu dengan perencanaan yang baik. Jadi begini, kalian itu dalam belajar biasanya kalian memiliki waktu-waktu tertentu yang mungkin menurut kalian bisa lebih fokus, bisa lebih nyaman, begitu ya. Nah, kalian membuat rencana dulu. Saya akan berencana. Iya. Saya akan berencana belajar ini di waktu-waktu setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Kalian jadwalkan, kalian rencanakan waktu belajar yang paling efektif atau yang paling mudah kalian memanfaatkannya waktu tersebut, ya, atau paling mudah kalian fokus terhadap materi pembelajaran, gitu ya. Nah, ini jadi kalian untuk belajar itu perlu rencana. Wajib direncanakan. Wajib waktu yang menurut kalian paling mudah masuk, paling mudah membuat catatan, paling mudah untuk kalian menyerap materi yang kalian baca. Begitu ya. Jadi yang ketiga apa tadi? Halo? Halo, Bu. Ya. Halo. Nah, Menentukan waktu. kalau belajar efektif yang ketiga membuat perencanaan itu kalian atur dengan cara menganalisis diri kalian. Sebenarnya waktu-waktu yang membuat sesuatu yang paling kalian belajar itu waktu yang kapan, ya. Kadangkala ada yang lebih fokus di pagi hari. Kenapa? Karena pada itu kalian mungkin sudah istirahat siang, badannya sudah fresh, sudah nyaman, bisa lebih fokus untuk belajar. Kenapa di pagi hari? Nah, kalian pasti lebih mudah menyerap di pagi hari karena kalian badannya fresh, bangun tidur, sudah rileks, sudah istirahat, ya. Bangun dengan pikiran yang tenang, kalian akan lebih mudah atau lebih fokus menangkap atau membaca atau menyerap materi, ya. Yang selanjutnya, cara efektif atau cara belajar yang efektif yang keempat, yaitu dengan cara disiplin dalam belajar. Maksudnya apa? Kalian dalam belajar yang tadi saya sampaikan, perhatikan waktunya, pembagian waktu antara bermain dengan belajar. Kemudian belajar itu sebetulnya tidak harus lama sekali. Tapi belajar itu butuh waktu yang fokus. Artinya gini, kamu mungkin akan lebih mudah belajar hanya dalam waktu seperempat jam atau setengah jam. Lakukan itu, tapi continue. Ya, jangan tidak perlu kalian belajar sampai berjam-jam, sampai malam, sampai kalian mengantuk. Tetapi kalian tidak bisa menyerap materi yang kalian baca, tidak bisa memahami yang kalian baca. Karena dalam waktu yang panjang itu bisa melelahkan otak kalian, melelahkan fisik kalian. Ya, jadi kalian harus perlu disiplin dalam hal ini, disiplin atur waktu. Ya. Kalian sudah membuat perencanaan, sudah dijadwalkan. Nah, kalian harus disiplin. Oh, saya berarti harus setiap habis subuh setengah jam belajar, setiap ba'da asar setengah jam belajar. Tapi itu kamu jadwalkan dan kamu lakukan dengan disiplin waktunya.
Ya, jadi tidak pernah telat atau tidak pernah mengulur-ulur waktu. Nantilah keburu siang. Seperti itu ya. Yang keempat ya. Selanjutnya cara belajar efektif yang kelima dengan aktif bertanya. Maksudnya apa? Sebetulnya belajar yang paling mudah itu adalah belajar dengan berdiskusi. Di dalam berdiskusi itu ada tanya jawab. Pada saat kalian bertanya, kalian akan lebih mudah mengingat jawaban yang disampaikan oleh teman atau guru kalian. Kenapa? Karena kalian secara jawaban yang dijawab itu diberikan live atau langsung kepada kalian sehingga kalian lebih mudah mengingatnya. Ya. Jadi usahakanlah pada saat belajar kalian itu bertanya. Kalian sudah membaca halaman 1 sampai halaman 10. Tolong teman membuat pertanyaan dari halaman tersebut supaya kamu bisa mengingat kembali apa yang sudah dibaca. Dengan cara menjawab pertanyaan dari teman kalian. Ya. Itu yang ke-5. Selanjutnya yang ke-6. Hindarkan belajar yang berlebihan. Tadi saya sudah sampaikan, belajar yang terlalu lama itu akan menyebabkan kelelahan dan otak. Yang ini dapat menyebabkan kekurangan fokus kalian atau kalian fokusnya akan sehingga kalian bisa lupa sama sekali dengan apa yang sudah kalian baca. Jadi usahakan untuk belajar sesuai dengan kemampuan tubuh kalian, kemampuan kalian. Kemampuan kalian belajar hanya 4 jam, nggak apa-apa, laksanakan tetap continue atau berulang-ulang. Ya. Setelah yang ke berapa tadi? Yang ke-7. Yang ke-7 diusahakan untuk selalu mengerjakan tugas atau PR. Usahakan belajar itu dengan mengerjakan tugas-tugas atau PR. Karena tugas dan PR tadi sebetulnya mereview atau mengulang materi yang sudah disampaikan oleh guru di kelas, ya. Sehingga kalian sebetulnya sedang mengingat kembali materi dan mengerjakan tugas. Ya, selanjutnya yang ke-8. Saya sampaikan di sini hanya 10 saja ya, nanti kalian bisa mengingat kembali ya. Yang ke-8, kalian banyaklah berlatih materi-materi yang tidak kalian sukai. Contoh, biasanya untuk anak-anak SMP materi yang sulit adalah terkait. Salah satunya adalah pelajaran IPA. Ya tidak, kalian IPA suka nggak di SD? Suka. Oh, suka ya. Berarti yang tidak disukai apa? Matematika. Matematika. Hah? Ya, berarti kebanyakan matematika. Maka dari itu, trik belajar yang ke-8, banyaklah membuka atau banyaknya belajar materi atau pelajaran yang kamu tidak suka. Kamu nggak suka tentang matematika kan? Maka banyaklah berlatih menghitung, banyaklah berlatih menemukan rumus. Kalian menganalisa kenapa rumus ini bisa seperti ini. Kalian cari tahu bisa di YouTube, melalui YouTube atau melalui buku. Banyak sekali sekarang media-media belajar yang bisa membantu kalian, ya. Jadi kalau yang tidak suka, jangan kalian pergi atau jangan kalian bahkan menghindar atau menjauh, ya. Itu trik yang ke-8. Jadi banyaklah belajar untuk materi yang kurang disukai, ya. Kalau apa kalian banyak yang suka, bukan berarti kalian sudah suka berarti nggak usah belajar. Ya nggak gitu juga, ya. Tapi yang paling utama materi yang tidak disukai adalah materi yang kalian kurang pahami. Maka kalian harus lebih banyak belajar. Oke ya.
Satu lagi ya. Satu lagi untuk trik yang ke-9, ada 9 saja. Oke. Jujur. Trik yang terakhir adalah tidak mencontek, ya. Cara belajar efektif yang ke-9 ini jangan pernah mencontek, karena kegiatan ini tidak sama sekali tidak membantu kalian dalam memahami pelajaran. Karena kalian ini merasa bergantung atau sudahlah, dengan mencontek aja saya punya nilai bagus, ngapain juga saya belajar. Seperti itu. Jadi kalian akan menggampangkan dengan contekan tadi, kalian akan menggampangkan, tidak perlu belajar atau tidak perlu memahami materi yang inilah, saya toh sudah dapat nilai bagus. Nah, itu yang akan menghambat kalian dalam belajar atau kalian dalam menyerap, menguasai suatu ilmu. Ya. Nah, jadi ada berapa? Kelihatan gak ini? Ada? 9. Coba. Dari 9 tadi silakan kalian ulang. Saya pengen tahu yang pertama, Agus. Apa coba? Cara belajar yang paling efektif, termudah, dan paling menyenangkan? Agus, Herdiansa. Bekerja kelompok. Betul, Nabila. Udah jawab ya. Yang jawab tadi siapa? Nabila. Nabila ya. Oh, berdiskusi. Berdiskusi itu sama aja belajar kelompok. Yang kedua? Musyawarah. Itu masuk dalam belajar kelompok, musyawarah, betul. Yang kedua, tadi apa? Atau merangkap materi. Membuat rangkuman atau merekap materi. Pintar. Yang ketiga? Kerjasama, saling bekerjasama. Membuat suatu perencanaan yang baru. Pintar. Membuat perencanaan. Ya. Yang keempat? Disiplin dalam belajar. Iya, disiplin dalam belajar. Yang kelima? Apa? Nah,